Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 1 Silviana Murni kembali memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Silviana diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus di kantor wali kota Jakarta Pusat. Usai pemeriksaan, Silviana mengaku tidak terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Masjid Al-Faus. Sebab saat itu ia tengah mengikuti pelatihan selama 9 bulan di Lemhanas. Pemeriksaan Silvi merupakan rangkaian untuk mengumpulkan bukti terkait pembangunan masjid mulai dari perencanaan hingga prosesnya. Penyidikan masjid tersebut dibangun sekitar tahun 2011-2012. Saat dibangun, Silvi menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat. Masjid berlantai 2 itu dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2010 sebesar 27 miliar rupiah. Pada 2011 ada tambahan anggaran sebesar 5,6 miliar rupiah. Belakangan diketahui bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menilai ada kelebihan anggaran sebesar 108 juta rupiah dari pembangunan Masjid Al-Faus tahun 2011. Pemkot Jakarta Pusat disebut sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah. Hari ini tolong jangan sampai ribut, artinya gerebek-gerebek gitu. Biasa-biasa aja ya. Jadi kita santai-santai. Terkait kasus kurang pertanyaan nomor artinya saya di awal itu memang pengajuannya iya, DPA-nya iya, tetapi pelaksanaannya yang dipertanyakan kan pelaksanaannya, teknisnya. Nah pada saat itu saya sedang Lemhanas. Saya kira cukup ya. Bu, itu berapa pertanyaannya, Bu? Lebih lanjut, tanya aja sama penyidik. Bu, artinya Ibu memang tidak merasa bertanggung jawab karena Ibu dalam tugas, Bu? Saya kira Anda bisa tahu sendiri ya kemana arah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Silviana Murni, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Cikal Multasam dan juru kamera Edward AR yang melaporkan langsung dari Bareskrim Polri, Gedung Ombudsman Jakarta Selatan. Cikal, bagaimana proses pemeriksaan Silviana dan apa saja materi pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik hari ini? Silviana telah meninggalkan gedung Ombudsman RI atau di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6,5 jam, Carlos. Tadi ketika datang memang Silviana tidak mengatakan apapun terkait fokus pemeriksaannya pada hari ini. Begitu juga ketika ia keluar sebenarnya ada beberapa poin atau keterangan yang ia sampaikan namun tidak mengerucut pada satu materi atau fokus dari pemeriksaan kali ini. Ia hanya menyebutkan bahwa pentingnya pemendirian masjid di beberapa lingkungan kantor wali kota di Jakarta dan khususnya adalah Jakarta Pusat, dan itu sedari kepemimpinan dari Gubernur DKI Jakarta yang saat itu masih dipimpin oleh Joko Widodo. Kemudian ada satu poin setidaknya, Carlos, yang bisa saya ambil tadi dari keterangan dari Silviana Murni bahwa ia sepenuhnya tidak mengetahui masalah teknis dari pembangunan Masjid Al-Faus di kompleks dari kantor wali kota Jakarta Pusat. Ia hanya mengatakan bahwa ia hanya mengetahui dalam tahap perencanaan. Meski begitu, memang yang menjadi titik fokus dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi adalah bagaimana sistematis atau pembuatan anggaran APBD yang seharusnya menjadi tanggung jawab Silviana Murni. Ketika kami coba cecar mengenai pertanyaan tersebut, ia tidak menjawab secara terperinci dan justru menanyakan kepada media untuk menanyakan hal tersebut kepada penyidik. Ia pun tadi tidak mengatakan berapa jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Kemudian ia hanya terus melanjutkan bagaimana proses perencanaan ketika ia tanda tangan kontrak, ia sedang menjalani pelatihan di Lemhanas, kemudian tanda tangan dilakukan oleh pelaksana tugas dari wali kota Jakarta Pusat sehingga ia tidak mengetahui. Dan mencoba kembali kami tegaskan kepada Silviana Murni apakah benar-benar ia tidak mengetahui sampai dengan proses teknis, dan di situ ia menegaskan kembali bahwa ia tidak mengetahui sampai kepada tahap teknis karena memang yang menjadi fokus dari penyidik dari Bareskrim Polri adalah bagaimana diduga adanya kerugian negara akibat dari anggaran yang diajukan sebesar 27 miliar ini tidak sesuai dengan spesifikasi dari bangunan Masjid Al-Faus sehingga diduga adanya kerugian negara. Bahkan dari penyidik sudah mendatangi Masjid Al-Faus, membongkar salah satu tiangnya begitu, Carlos, dan
melihat material-material apakah sesuai dengan spesifikasi ketika penandatanganan proyek. Kemudian sejauh itu tidak ada lagi yang disampaikan oleh Silviana Murni terkait pemeriksaannya hari ini. Kemudian dia langsung pergi meninggalkan gedung Ombudsman RI setelah menjalani pemeriksaan selama 6,5 jam. Kira-kira seperti itu, Carlos, bagaimana fokus pemeriksaan dari Silviana Murni yang kami terima keterangannya langsung dari Silviana Murni beberapa saat yang lalu. Carlos. Baik, Cikal, kita akan tunggu informasi terkini dari sana terkait Silviana Murni. Selanjutnya siapa saja akan kemudian dimintai keterangan. Terima kasih Cikal Multasam dan juru kamera Edward AR langsung dari Bareskrim Polri Gedung Ombudsman Jakarta Selatan. Pemirsa, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni kembali dipanggil Bareskrim Polri hari ini. Silviana akan dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus di Kompleks Wali Kota Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Edward Agus Raleo langsung dari Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Cikal, bagaimana jalannya pemeriksaan Silviana Murni saat ini? Ya, Eliza, saat ini pemeriksaan terhadap Silviana Murni masih berlangsung. Silviana tadi datang di gedung Bareskrim, tepatnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi di gedung Ombudsman RI ini sudah pukul 9. Tadi Silviana didampingi oleh sejumlah orang, namun tidak memberikan pernyataan apapun kepada media ketika tadi kami mencoba mencecar beberapa pertanyaan terkait apa fokus dari pemeriksaannya kali ini, kemudian dokumen-dokumen apa yang ia bawa terkait dengan dugaan kasus korupsi dalam pembangunan Masjid Al-Faus di Komplek Wali Kota Jakarta Pusat. Dan ini Silviana memang menjadi salah satu yang difokuskan oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri karena pembangunan dari masjid ini dilakukan ketika Silviana tengah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Dan dari informasi yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu, penyidik dari Bareskrim ini sempat mendatangi Masjid Al-Faus karena diduga anggaran yang telah dikeluarkan dari APBD sebesar 27 miliar ini tidak sesuai spesifikasinya dengan kontrak oleh beberapa pemegang proyek. Dan Bareskrim sempat memeriksa dan bahkan sempat membongkar gedung atau tiang di masjid tersebut untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindakan korupsi dari tindakan ini. Dan sebelumnya kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena dari pihak kepolisian telah menemukan beberapa bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ini. Nantinya Silviana dari informasi yang kami dapatkan akan ditanya seputar keputusannya dan juga kebijakannya mengenai tanda tangan proyek dari pembangunan Masjid Al-Faus ini karena dia tengah menjabat meskipun pada saat tanda tangan kontrak dari pengerjaan Masjid Al-Faus ini ia tengah mengikuti pelatihan di Lemhanas dan ditandatangani oleh pejabat sementara di Wali Kota Jakarta Pusat. Dan ini yang akan ditanyakan terkait dengan spesifikasi dari bahan dari bangunan masjid tersebut dengan nilai proyek. Dan juga pada tahun 2010 setelah dana itu dikeluarkan ada dana tambahan sekitar 5,6 miliar. Ini juga yang akan ditanyakan oleh pihak penyidik kemanakah anggaran 5,6 miliar yang telah digelontorkan. Kami, Eliza, di sini masih menunggu jalannya pemeriksaan dan terkait tentunya pernyataan langsung yang disampaikan oleh Silviana Murni terkait dengan pemeriksaannya hari ini. Eliza. Iya, Cikal, lalu sudah berapa saksikah yang diperiksa dan apakah sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus ini? Iya, Eliza, meskipun sampai dengan saat ini pihak Bareskrim belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini, namun sudah ada 20 saksi yang dipanggil. Dan yang menjadi sorotan tentu saja pemanggilan dari Sekda DKI Jakarta yakni Saifullah. Saifullah juga sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat menggantikan Silviana Murni pada sekitar bulan November, 30 November tahun 2010. Dari kita mencoba mencermati bagaimana pernyataan dari Saifullah pada saat itu yang ia menyatakan bahwa ia tidak pernah mengusulkan atau menjadi kuasa pemegang anggaran pertama tahap 1 pembangunan dari Masjid Al-Faus, kemudian dana tambahan 5,6 miliar. Artinya di sini keterangan dari Silviana Murni akan disampaikan pada hari ini tentunya akan coba dicocokkan dari keterangan yang disampaikan oleh Saifullah beberapa waktu yang lalu ketika ia mendatangi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dan kemudian tentunya yang dapat membuka konstruksi kasus ini semakin terbuka adalah
tentu saja bagaimana keterangan saksi lainnya, terutama yang menjadi sorotan adalah ketika pembuatan kebijakan kontrak terhadap beberapa tender proyek ini dilakukan, karena tentu saja ketika ada ketidaksesuaian ini tentunya memerlukan pihak-pihak baik dari jajaran Wali Kota Jakarta Pusat atau Pemprov DKI Jakarta maupun pihak swasta selaku pemegang proyek. Dan Eliza, perlu diketahui juga bahwa Silviana Murni tidak hanya sekali saja atau pada hari ini saja mendatangi Barreskrim Polri, tapi sebelumnya ia juga pernah dipanggil terkait kasus berbeda. Dan kasus dugaan tindakan pidana korupsi ini adalah ketika ia menjabat sebagai Ketua Kuartir Daerah Pramuka DKI Jakarta pada tahun 2015. Di sini ada dugaan tindakan pidana korupsi juga dari sebelumnya diketahui adalah penyalahgunaan dana hibah, tapi ia sempat berklarifikasi hal tersebut bahwa ini adalah dana hibah sebetulnya yang juga ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yakni Joko Widodo. Ia pun mengklaim bahwa tidak ada tindakan korupsi di sana, dan dari anggaran 6,8 miliar yang dianggarkan oleh APBD, ia telah mengembalikan dana sebesar 35 juta pada tahap 1 dan juga 801 juta pada tahap kedua. Ia pun mengaku sudah ada audit dari independen dan memastikan tidak ada penyelewengan dana apapun dalam kasus ini. Dan tentunya dua kasus tadi yang diduga juga menjerat Silviana ini masih dalam tahap penyidikan dari kepolisian, terutama pada saat ini Barreskrim Polri juga menggandeng BPK dan berkoordinasi untuk melakukan audit secara terperinci mengenai dua kasus tersebut. Eliza, terkait dengan pemeriksaan dari Silviana Murni di Barreskrim Polri, saya juga memiliki informasi lainnya di mana penyidik Barreskrim telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengembangan Masjid Al-Faus di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kendati demikian, belum ada tersangka dalam kasus ini. Kepala Subdirektorat 1 Tindak Pidana Korupsi Kombes Pol Adi Derian mengatakan hingga saat ini penyidik Barreskrim telah memeriksa lebih dari 20 orang saksi, termasuk diantaranya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah. Kepala Barreskrim Polri Komjen Aridono Sukmanto sebelumnya mengatakan penyelidik menemukan indikasi awal adanya penyimpangan dalam pembangunan Masjid Al-Faus. Diduga adanya kerugian negara akibat ketidaksesuaian spesifikasi saat kontrak dengan saat sudah dibangun. Pembangunan masjid dilakukan ketika kepemimpinan Silviana Murni sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Pekan lalu Barreskrim Polri juga memeriksa mantan Kepala Kuartir Daerah Pramuka DKI Jakarta Silviana Murni terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI. Selain kasus dugaan korupsi dana bansos DKI, polisi juga tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Al-Faus yang saat ini telah dilakukan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat yang menyeret juga nama Silviana Murni. Cagup Pilkada DKI Jumat lalu, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat langsung menyapa warga muslim di Jalan Talang Menteng, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Reza Yuliansyah. Friendly, bagaimana jalannya acara hari ini, Friendly? Ya, Eliza, acara pembekalan penggerak militan wanita Ka'bah P3 ini sudah dimulai tadi sejak pukul 8 pagi tadi dan saat ini masih terus berlangsung, di mana kegiatan ini tadi dimulai dengan membacakan Quran dan juga menggelar pengajian yang dihadiri oleh ratusan ibu yang berasal dari berbagai daerah di Jakarta. Dan hari ini merupakan hari kedua digelarnya acara pembekalan terhadap penggerak militan dari wanita Ka'bah ini, karena sebelumnya itu kemarin ini juga sudah digelar acara yang sama, di mana pada kemarin dihadiri oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat. Dan penggerak militan wanita Ka'bah ini yang dihadiri oleh seluruh ibu-ibu dari berbagai daerah Jakarta seperti dari Jakarta Pusat, Selatan, Barat hingga ke Timur, dan juga ada ratusan orang ibu tadi yang ada di sini. Dan dibentuknya penggerakan militan wanita Ka'bah ini adalah ditujukan untuk menggalang suara di masyarakat, sehingga mereka nanti akan ditugaskan untuk dapat
turun ke lapangan mengajak sanak saudara ataupun kerabat dan juga masyarakat masing-masing 10 ini untuk dapat mendukung Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat memenangkan mereka dalam pilkada serentak nanti dan juga memenangkan mereka satu putaran. Dan Jarod yang kemarin juga datang ke sini ini mengatakan bahwa peran penting dari wanita dan wanita Ka'bah ini sangat dibutuhkan dalam memenangkan Ahok dan Jarod dalam pilkada serentak, mengingat mereka wanita ini karakternya apabila telah menemukan calon ini cenderung untuk konsisten dan juga tetap setia dan loyal mendukung pasangan yang mereka pilih. Elisa Hasan. Iya, Friendly, lalu apa pesan yang disampaikan Ahok dalam kunjungannya kali ini? Ahok yang datang tadi pada pukul 11 pagi ini langsung mengatakan ataupun mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh wanita Ka'bah khususnya dalam menghadiri pembekalan selama 2 hari berturut-turut ini, karena dengan adanya keberadaan dari wanita Ka'bah ini tentunya akan memudahkan dia untuk dapat mengklarifikasi atas segala tuduhan yang diberikan ataupun dituduhkan kepada dia sebagai penista agama. Dengan adanya wanita Ka'bah ini nanti dapat dijadikan sebagai perpanjang lidah dari Ahok untuk memberikan pengertian lebih mendetail kepada sanak saudara mereka ataupun kepada keluarga dan juga lingkungan sekitarnya bahwa Ahok bukanlah penistaan agama. Untuk itu juga tadi Ahok sempat mengatakan bahwa akan adanya kemungkinan bagi wanita Ka'bah ini dituduh sebagai kafir ataupun sebagai hal yang tidak mendukung agama Islam karena telah mendukung Basuki Cahayapurnama. Untuk itu tadi Ahok mengatakan untuk tidak perlu khawatir, maka itu Ahok juga memberikan buku yang kita ketahui adalah buku A Man Called Ahok yang berisi perjalanan Ahok selama masih berada di Bangka Belitung Timur, ini sebagai pedoman bagi wanita baja yang hadir di sini untuk diberikan ataupun di-share kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka bahwa Ahok bukanlah penistaan agama, karena dalam ketika Ahok memimpin DKI Jakarta selama 4 tahun belakangan ini, Ahok telah terlibat membangun ataupun memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan agama Islam, khususnya pada telah memberikan dukungan yaitu memberikan dana sebesar 350 miliar rupiah per tahun untuk kegiatan Islam ataupun seperti naik hajikan ataupun naik umroh para marbot dan juga membangun masjid dan yang lain-lain. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Basuki Cahayapurnama. Bersyukur diizinkan Tuhan dari dulu, dari Belitung Timur itu sering sekali difitnah. Saya kebetulan dulu jadi bupati di tengah muslim 93%. Nah, saya ingat ada satu ustadz juga sama seperti Pak Ki sampaikan. Waktu itu ustadznya diprotes, kenapa pilih Ahok yang kafir gitu ya. Terus ustadz itu ngomong gini, Ahok itu memenuhi 4 standar tadi, sidik, amanah, pabrik, fatwa katanya.